Tolak proposal baru Iran. Trump menyebut gencatan senjata dengan Iran dalam kondisi kritis. Akankah perang kembali terjadi? Kita ulas bersama Guru Besar Keamanan Internasional Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti dan pakar hubungan internasional dari Synergy Policies Dina Prapto Raharja. Selamat petang Mbak Dina, Mbak Angel. Selamat petang Mbak Priska, Mbak Angel. Selamat petang Mbak Dina. Selamat petang, saya ke Mbak Dina dulu. Kalau Trump bilang gencatan senjata dengan Iran ini ibarat pasien rumah sakit yang sedang kritis, lemah, butuh life support. Bagaimana kita membaca ini? Apakah artinya kembali lagi ke perang, ke medan perang seperti di awal konflik ini terjadi, kemungkinan bisa terjadi dalam beberapa waktu ini, Mbak Dina? Betul sekali. Kalau saya melihat dalam perang itu apa yang disampaikan bisa jadi merupakan satu cara untuk menggertak lawan ya. Dan statement Trump itu sebenarnya konsisten sejak awal perang dimulai, dia selalu menonjolkan kelemahan dari Iran dan juga melakukan justifikasi atas apa yang dilakukan. Dan kuncinya itu justifikasi untuk Amerika Serikat adalah bahwa Iran punya nuklir dan membahayakan seluruh dunia. Bahkan bukan cuma Amerika Serikat, dia berkali-kali juga menyebutkan bahwa kawasan Timur Tengah, Eropa juga harus khawatir karena Iran bisa meledakkan siapapun gitu kan. Jadi untuk audiens di dalam negeri Amerika Serikat, apa yang dia katakan itu adalah satu hal yang bisa dikatakan upaya untuk memberi akuntabilitas, memberikan pertanggungjawaban bahwa yang dilakukan selama ini adalah benar. Iran memang tidak mau bicara soal nuklir karena dia punya nuklir. Tapi kan faktanya mungkin kita lihat juga dalam durasi waktu sekarang nih ya, besok kan dia akan berjumpa dengan Xi Jinping di China, datang ke Beijing. Menurut saya dalam durasi waktu dia berkunjung ke China, kemungkinan besar belum akan ada serangan yang langsung kepada Iran. Tapi belum tentu juga Israel diam saja ya. Kita bisa jadi tetap ada serangan yang dilakukan juga oleh Israel. Tapi kalau dilihat dari timingnya, kesan saya karena yang dibawa ke Beijing itu adalah delegasi ekonomi, ada begitu banyak CEO yang dibawa ke Beijing besok, urusan ekonomi sebenarnya menjadi sangat penting untuk Amerika Serikat. Jadi kemungkinan besar dia akan cek lapangan dulu nih ya, situasi dealnya sama China seperti apa. Dari situ baru dia akan melihat respon dari China terhadap perkembangan yang ada dan sesudah itu baru memutuskan. Tapi memang amunisinya sudah siap semua itu di lapangan, bahkan di Israel, Bandara Ben Gurion sudah seperti pangkalan Amerika Serikat. Dalam kondisi seperti ini juga Mbak Angel apa melihat kunjungan Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, akankah ini bisa jadi upaya, masih ada harapan untuk damai, atau sebenarnya kita harus berharap atau kita harus bersiap-siap untuk hal terburuk, yakni perang dengan statement Trump yang terakhir, Mbak Angel? Ya, saya melihat memang kalau Cina mau turun menjadi mediator antara Amerika dengan Iran, itu bisa menjadi tanda positif gitu ya. Artinya perang bisa diharapkan segera berakhir. Nah, cuma masalahnya adalah sekali lagi kita menunggu political willingness-nya dari Xi Jinping nih, mau nggak dia terlibat? Karena sampai hari ini tidak ada statement yang benar-benar menyatakan Cina mau, bahkan walaupun Pakistan coba approach ke berbagai negara yang mau sama-sama menjadi mediator atau negosiator perdamaian Iran dan Amerika, China tidak ada satu gebrakan khusus gitu ya. Karena China pada paling tidak sampai saat ini sebenarnya masih diuntungkan dalam arti hubungan Iran dengan China masih menguntungkan China karena Iran tetap bisa jual minyaknya, jual energinya ke China. Kemudian dengan Amerika disibukkan di Timur Tengah, urusan Taiwan jadi nggak terlalu diutak-atik oleh Amerika, sehingga some extent sebenarnya China sangat diuntungkan. Sehingga kalau misalnya saya pragmatis gitu ya, saya sebagai Xi Jinping, saya akan bilang ngapain saya repot-repot mendamaikan, orang saya mendapatkan banyak benefit dengan situasi seperti ini. Tapi kalau Xi Jinping memang berpikir tentang bagaimana China bisa menjadi katakanlah superpower, hegemon yang turut menciptakan perdamaian dunia atau terlibat dalam stabilitas di kawasan dan global misalnya gitu ya, Xi Jinping tentu akan menunjukkan sikap
dirinya sebagai seorang pemimpin negara, katakanlah negara besar gitu ya, dengan menyatakan ya saya mau memediasi Amerika dengan Iran untuk tercipta perdamaian karena ini bukan saja menyangkut masalah dua negara gitu ya, tapi masalah stabilitas di kawasan dan masalah global. Nah, kalau Xi Jinping mau melakukan itu dan kedatangan Trump ke China memang juga ada kaitannya dengan hal ini, katakanlah sedikit membujuk Ya. Xi Jinping untuk terlibat, kemungkinan perang bisa segera diakhiri. Tapi kita masih menunggu nih, saya nggak tahu Ya. Cina akan lebih pragmatis atau dia mau lebih idealis begitu ya Mbak. Ya. Kita lihat aja. Bagaimana juga Mbak Dina melihat perbedaan antara Tiongkok dengan Rusia sampai di 2 bulan lebih ini perang berlangsung? Karena kita baca misalnya sejak awal perang terjadi ya karena seperti yang tadi Mbak Angel bilang, secara langsung tidak langsung ada benefit yang didapatkan secara ekonomi untuk Tiongkok. Apakah lebih produktif dan yang lebih logis mana diambil oleh Tiongkok, dan apa bedanya dengan Rusia? Karena Rusia misalnya soal uranium lebih aktif lagi menyebut bahwa ya silahkan kalau mau dititip di Rusia. Itu kan yang kita sama-sama pernah bahas juga dalam dialog terakhir. Bagaimana Mbak Dina melihatnya? China dan Rusia masing-masing punya kepentingan sendiri dan tidak kongruen dengan apa yang diminta oleh Amerika Serikat, tidak kongruen juga dengan apa yang diminta oleh Israel. Yang paling klop permintaannya itu adalah antara Israel sama Amerika Serikat. Kalau Israel sama Amerika Serikat, Israel mintanya Iran luluh lantak, hancur, habis, kelar gitu kan. Nggak ada pemerintahan, masyarakatnya mau seperti apapun itu bukan urusan mereka. Yang penting kalau pemerintah nggak ada, harapannya program nuklir selesai gitu kan. Sorry, program nuklir selesai. Tapi masalahnya di sini mereka tidak memikirkan bahwa urusan sesudah Amerika Serikat kelar dengan Iran ini, katakanlah Iran sampai hancur sekalipun, dan saya ragu itu akan terjadi, itu yang terjadi justru destabilitas yang semakin luas, bukan hanya di kawasan tapi di tingkat global. Jadi kerusakan yang dibangun oleh Amerika Serikat karena Iran jatuh itu sebenarnya jauh lebih bikin repot. Makanya Rusia dan Cina menurut saya akan diam dulu melihat sisi-sisi mana yang bisa mereka ambil untuk mengambil alih kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Amerika Serikat ketika Amerika Serikat memilih untuk lelah, nggak punya uang lagi untuk meladeni semua ini. Karena situasi di dalam negeri Amerika Serikat betul-betul sudah makin buruk sebenarnya. Kalau dilihat inflasinya, kemudian daya beli dari masyarakatnya, kemudian juga ketidakmampuan juga dari dunia bisnis untuk melakukan ekspansi di saat dunia tidak pasti. Dan itu sebabnya agenda besok ke Cina itu kan lagi-lagi soal ekonomi ya. Meminta deal untuk membeli lebih banyak barang dari Amerika Serikat oleh China, itu kan menggambarkan bahwa situasi Amerika Serikat sebenarnya tidak baik-baik saja, tapi narasi yang dibangun oleh Trump lagi dan lagi itu masih tetap nggak bisa keluar dari narasi bahwa Amerika Serikat lah yang paling kuat. Nah problemnya narasi paling kuat sekarang bukanlah yang akan menyelamatkan Amerika Serikat, karena kalau dia tampil paling kuat, yang terjadi justru adalah negara-negara yang lain akan makin demanding ya, akan makin minta menuntut pada Amerika Serikat untuk bertanggung jawab atas banyak hal. Misalnya negara-negara Teluk pasti akan minta reparasi atas apa yang sudah terjadi. Nah itu yang menurut saya sebenarnya buah si malakama untuk Trump, dan begitu banyak hal dari sisi teknis itu kalau kita bahas juga soal kunjungan ke Beijing, misalnya saja bahwa Rubio itu nggak punya akses masuk ke Beijing dan akhirnya nggak diajak besok berangkat ke Beijing. Ini kan satu hal yang menarik. Dari kunci poin diplomasi, menurut saya nggak akan terjadi juga besok di Beijing. Dan bagaimana kita secara semiotik melihat ini? Trump bahkan ke Tiongkok mengajak untuk berdiplomasi di tengah kondisi Amerika Serikat dan Tiongkok juga kan sama-sama punya tensi yang tinggi soal perang dagang. Bagaimana Mbak Angel melihat ini? Apakah ini bentuk bahwa Trump tidak punya pilihan lain untuk mencoba menggait Tiongkok? Kalaupun kita katakan memang ada perang dagang gitu ya antara China dengan Amerika, tapi gini, yang paling terpukul Amerika dalam hal ini, yang sangat terpukul dalam perang selama masa perang Iran dengan Amerika adalah kondisi ekonominya.
Sehingga Amerika atau Trump khususnya dia memang harus bisa mengamankan bahwa ekonominya ini bisa tetap berjalan baik ya, terutama katakanlah kebutuhan energi di dalam negerinya, kemudian perusahaan-perusahaannya juga banyak apa di dalam publik di dalam negerinya kan sudah mulai teriak karena Ya. inflasi, banyak perusahaan-perusahaan PHK juga gitu ya. Nah, artinya selain dia memikirkan perang dengan Iran, dia juga harus memastikan perekonomian di dalam negerinya aman. Karena apa? Trump butuh dukungan publik. Dan salah satu dukungan publik selain urusan perang mungkin banyak yang sudah jenuh gitu. Sehingga aduh Trump ngapain, presiden ngapain sih perang-perang lagi gitu ya. Tapi yang penting urusan ekonomi ini. Sehingga saya melihatnya ini adalah salah satu cara Trump untuk menenangkan kondisi domestiknya, publik di dalam negeri bahwa perekonomian bisa tetap berjalan baik dan harapannya ada di China satu-satunya. Karena investor terbesarnya Amerika kan juga China gitu ya. Ya. Artinya tentu diharapkan Xi Jinping dengan Trump ini tadi menghasilkan kesepakatan-kesepakatan ekonomi, kesepakatan dagang yang bisa membuat publik Amerika bisa apa ya bernafas sedikit lega lah. Oh, ekonomi kami tetap berjalan baik walaupun ada perang misalnya. Sehingga saya melihat memang ini banyak fokusnya memang ekonomi karena Amerika sangat terpukul ekonominya selama Ya. perang ini. Walaupun ada mungkin sedikit membahas diplomasi, tapi saya nggak tahu apakah China atau Xi Jinping mau terlibat dalam mediasi, tapi fokusnya saya lihat sih lebih ke ekonominya, Mbak. Tapi di Begitu. tengah tekanan ekonomi yang dirasakan Amerika Serikat masih bersikukuh untuk mengancam Iran bisa kembali lagi dalam perang kalau Iran tidak mau menuruti Amerika Serikat. Sementara di sisi lain juga Iran punya pride, punya harga diri, tidak mau diatur oleh Amerika Serikat. Nah, bagaimana membaca gencatan senjata yang rapuh? Next step-nya ini apa di tengah diplomasi yang berlanjut tapi juga tampaknya tidak memberikan harapan pasti. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama dengan Sapa Indonesia Malam dan masih bergabung Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, juga pakar hubungan internasional dari Synergy Policies, Dina Praptora Harja. Mbak Dina, juga Mbak Angel kita lanjutkan lagi. Saya ke Mbak Dina dulu. Kan kalau lihat tekanan yang dilakukan Trump ini berulang kali sejak awal sebelum double blockade, juga saat perang ini mau berlanjut, sebelum juga ada proses gencatan senjata, perundingan menuju gencatan senjata, selalu bilang bahwa kalau nggak nurut Amerika Serikat, Iran akan rata dengan tanah. Sampai sekarang nggak dilakukan. Dan Iran pun juga semakin ditekan, tidak mau mengikuti apa yang US ancam. Nah, bagaimana Mbak Dina melihat sebenarnya apa proyeksi yang bisa kita baca beberapa waktu ke depan? Apakah memang Iran bersikukuh, ya udah kalau mau perang, perang aja? Atau di sisi lain juga sebenarnya ini harusnya sih sudah masuk ke fase untuk mencari poin-poin kesepakatan, Mbak Dina. Kita lihatlah pola yang dilakukan oleh Trump dalam periode kepemimpinan yang kedua ini. Yang dilakukan Trump itu kan sebenarnya misalnya di Ukraina ya, kasus Ukraina. Apa yang paling menyolok terjadi di sana? Yang paling repot itu sebenarnya adalah sekutu-sekutunya Amerika Serikat. Mereka lah yang menanggung beban paling berat. Demikian pula sekarang kita lihat lagi nih di dalam kasus Iran dengan Amerika Serikat. Siapa yang paling menanggung beban berat? Negara-negara Teluk yang menjadi sekutunya. Mereka udah krisis duluan, jauh lebih berat daripada yang dialami di Amerika Serikat. Dan belum jelas juga sampai berapa lama nih bakal mereka ditahan. Karena kasus Ukraina aja sampai sekarang masih berlarut-larut kan. Dan itu sebabnya negara-negara Eropa kemarin menolak untuk diajak masuk ke Selat Hormuz, beresin dulu lah baru kita masuk gitu kan. Jadi ini pola seperti ini menggambarkan bahwa Trump memang nggak bisa tidak punya pola yang lain lah dalam proses negosiasi dengan negara lain. Pola tangan di atas lalu keras lalu berusaha untuk menampar negara lain itu selalu dilakukan dan diulang-ulang. Jadi postur kuat itulah yang menjadi kata kunci dari Make America Great Again. Sekarang pertanyaannya, kalau ternyata yang terjadi justru kekisruhan di berbagai macam belahan dunia akibat pendekatan tersebut, berarti yang akan kita saksikan ke depan, apapun itulah, misalnya dia nanti serang Iran sekalipun, sebenarnya risiko bahwa dia nggak bisa keluar dan biayanya akan makin kemana-mana, itu kan makin tinggi. Sementara di sisi lain kemarin di bulan Mei ini juga, gara-gara dia mau ke China ketemu Xi Jinping, dia udah mengeluarkan bantuan lagi ke Taiwan sampai 11 triliun 11 miliar US dollar
transaksi terbesar untuk penjualan senjata. Dengan alasan apa? China nanti akan menyerang Taiwan. Padahal China-nya belum ngapa-ngapain gitu kan. Ya. Jadi sekali lagi berarti yang akan kita lihat justru Trump menjadi lame duck presiden. Jadi presiden di periode kedua tuh kalau di Amerika Serikat istilahnya seperti bebek sakit gitu ya. Udah nggak bisa ngapain sebenarnya, ekonominya sulit dan secara politik dia juga akan kesulitan. Dan karena dia pebisnis, satu hal yang mungkin akan paling dia kejar adalah menyelamatkan aset-aset bisnis dia, kemudian transaksi juga untuk berbagai program senjata, karena disitulah keluarga dia juga sudah ikut main sekarang. Nah, dan dalam kondisi ini ekonomi Amerika Serikat di dalam negerinya tertekan, Mbak Angel. Terakhir kan Trump bilang bahwa mendukung rencana pengurangan pajak federal bahan bakar minyak di AS setelah harga energi melonjak tajam akibat konflik dengan Iran ini. Di dalam negerinya saja sudah sangat sulit. Punya amunisi nggak untuk melanjutkan perang ini sesuai dengan gertakannya Trump terakhir? Kalau bicara alutsista atau amunisinya Amerika sih sebenarnya besar ya Mbak. Cuma tadi apakah energinya cukup? Walaupun menurut saya di dalam negerinya Amerika juga mereka kan punya kilang-kilang minyak atau tangki sumur-sumur minyak lah ya. Artinya Amerika tidak terlalu kesulitan untuk yang itu. Cuma yang memang lebih menyulitkan adalah tadi tekanan publik dalam negeri ketika harga minyaknya sudah terlalu mahal, kemudian banyak PHK, terus juga kan di dalam negerinya Amerika juga terpecah ya Mbak. Ada kelompok-kelompok keras Republik yang memang melihat, kok Presiden Amerika Trump nih kelamaan nih, kita kayak jadi lemah, dianggapnya udah serang aja cepetan, singkat tapi intens kan bahasanya US CENTCOM tuh gitu, ayo cepet jebret kayak nangkep Presiden Venezuela belum langsung selesai gitu. Tapi di sisi lain ada juga publik terutama dari Demokrat gitu ya, pendukung Demokrat yang merasa buat apa sih perang berkepanjangan ini mengeluarkan banyak energi, mengeluarkan banyak uang dan lain sebagainya, sehingga tadi dan Trump ini sebenarnya dalam waktu dekat juga akan ada pemilu sela gitu ya, dan Senat atau Kongresnya Amerika juga sudah menyatakan ini udah selesai 60 hari 1 Mei kemarin, kalaupun diperpanjang sebenarnya lebih kepada untuk menarik pasukan Amerika dari kawasan gitu. Tapi kalau Trump kemudian tidak menyelesaikan dalam waktu singkat, yaitu tadi justru kondisi di dalam negeri inilah yang memungkinkan Trump untuk menghentikan perang. Bisa saja terjadi pemakzulan karena wacana itu sudah muncul beberapa kali gitu ya. Jadi lebih kondisi di dalam negeri ini yang mungkin bisa memaksa Trump untuk menghentikan perang, atau ya tadi sekalian cepat tapi selesai. Walaupun saya nggak yakin karena Iran juga ternyata punya kekuatan mental yang luar biasa gitu ya. Dan tadi kalau dibantu oleh Rusia dengan alutsistanya juga tadi belum tentu Amerika bisa menyelesaikan dengan singkat perang dengan Iran ini. Begitu Mbak Priska. Iya, ini juga menarik karena kalau apakah jadi satu-satunya jalan yang bisa menghentikan Trump adalah dari dalam negerinya Amerika Serikat udah mau pemilu sela, lalu juga tadi tekanan ekonomi di dalam negerinya. Di sisi lain juga Iran nggak mau bergerak dari sikapnya. Siapa Amerika Serikat bisa ngatur-ngatur kami? Itu kan yang disampaikan oleh Iran berulang kali saat dibilang bahwa ayo nggak boleh punya senjata nuklir, ayo uraniumnya diangkut jangan ada di Iran. Begitu Mbak Dina. Kalau masalah exit, menurut saya karena Amerika Serikat dan Iran belum mau exit, justru yang akan menyediakan jalan keluarnya itu adalah negara-negara yang lain. Dalam hal ini kita bisa lihat bahwa Pakistan itu yang paling gigih, kemudian sekarang sudah masuk mediator tambahan, ada Qatar, ada Oman, karena mereka punya interest langsung ya untuk menciptakan stabilitas. Saya lihat juga penekan lain adalah Saudi. Saudi ini udah nantang sebenarnya. Posisinya dia kan jelas sangat akrab dengan Amerika Serikat ya sebelum kejadian ini. Dan dia negara terbesar di Timur Tengah, bahkan boleh dikatakan negara terkuat nomor 1-2 lah antara dia dengan Iran di kawasan Asia Barat. Dan posisi Saudi ini udah bilang kalau dia nggak selesai nih sama Amerika Serikat, nggak ada kejelasan soal collective agreement mereka soal pertahanan, dia udah minta sama Pakistan untuk bantuan, dan dia juga sudah minta sama China untuk hadir di sana. Rusia dia juga udah mulai ngobrol-ngobrol sama Rusia. Jadi artinya kawasan Timur Tengah jelas landscape-nya nggak akan sama lagi dengan sebelum perang ini. Jadi menurut saya itu satu exit points yang mungkin Amerika Serikat hilangnya itu seperti hilang di telan malam gitu ya, tiba-tiba hilang
kasus Ukraina ini tiba-tiba nggak ada bunyinya aja gitu kan, pindah ke topik yang lain. Dan kita udah lihat kasus lain yang diangkat oleh Trump itu adalah soal Taiwan soal ini ya, China ya dengan Taiwan. Jadi dan hak asasi manusia dan seterusnya. Yang menurut saya juga useless sebenarnya ya bicara dalam konteks itu di hari-hari ini dengan kredibilitas Amerika Serikat sebenarnya tipis sekali untuk dia mengangkat soal ini. Tapi ya kembali lagi ini semua soal politik. Kalau Mbak Angel, apa sih yang harus kita antisipasi? Tadi kan kita masih menunggu apa yang akan jadi hasil kesepakatan baik itu antara Amerika Serikat dan Tiongkok, juga bagaimana gencatan senjata yang rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Tapi kita di sini apa yang harus kita siapkan menghadapi situasi yang semakin tidak pasti, Mbak Angel? Untuk Indonesia ya, konteksnya ya kita satu memastikan pasokan energi di dalam negeri ini cukup untuk beberapa waktu ke depan, karena terus terang Mbak, saya juga agak khawatir dengan kondisi di Timur Tengah dengan Inggris dan Prancis yang sudah mulai juga mengirimkan kapal, walaupun kata mereka sih sebenarnya hanya untuk menjaga, mengawal atau apa ya, melindungi kepentingannya Inggris atau Prancis, tapi yang dikirim itu kan kapal induk, kapal destroyer yang oleh Iran akan dianggap ini sebagai ancaman, apalagi masuk di wilayahnya Selat Hormuz yang Iran maunya itu adalah dikelola oleh Iran sendiri gitu. Sementara negara Prancis dan Inggris, terutama Amerika menganggap oh ini kan jalur laut internasional yang harusnya freedom of navigation terjadi di situ. Nah, saya melihat kondisi-kondisi ini jika tidak disikapi dengan baik membuat konflik di Timur Tengah ini akan semakin lebih lebih runyam gitu ya, lebih besar, lebih panjang, lebih lama, dan sekali lagi energi Indonesia, kapal Pertamina yang hari ini saja belum bisa keluar tuh, ada 2 kapal tanker minyaknya Pertamina kan belum bisa keluar. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini ya tadi Indonesia sudah harus memikirkan mencari mitra untuk kebutuhan energi di dalam negeri, dan atau kalau enggak ya harus segera mencari alternatif energi terbarukan, walaupun itu butuh waktu lama ya. Tapi paling tidak Indonesia harus punya mitra lah, bagaimana memastikan kebutuhan energi di dalam negeri terpenuhi, inflasi ekonomi dijaga, harga-harga, karena nih harga gas aja udah naik nih Mbak, per hari ini atau per kemarin itu udah naiknya jauh sekali. Nah ini yang perlu dijaga supaya kondisi publik domestik juga stabil gitu ya, walaupun yang perangnya di Timur Tengah, tapi jangan sampai di dalam negeri ikut-ikut panas karena harga-harga itu udah pada naik, harga barang-barang naik. Begitu Mbak Priska. Setidaknya kita juga tunggu besok bagaimana hasil pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah benang kusut ini bisa perlahan-lahan terurai, bisa ada exit plan yang bisa kita lihat, atau justru sebaliknya semakin rumit dan semakin tidak terprediksi kapan perang ini akan berakhir. Terima kasih Mbak Angel, Guru Besar Keamanan Internasional UKI, Angel Damayanti, juga Mbak Dina, Dida Praptora Harja, pakar hubungan internasional dari Synergy Policies. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam. Mbak Dina.